Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersa Fitri, NIM 2019 Ya, saya akan menjawab tentang perbedaan antara strategi, pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Saya mulai dari pendekatan pembelajaran. Ya, pendekatan pembelajaran ini yaitu lebih terfokus kepada sudut pandang tentang proses pembelajaran, yang dimana lebih merujuk kepada proses pembelajaran yang bersifat umum. Ya, contohnya seperti kita menggunakan metode pendekatan proses. Yang maksudnya di mana di sini pendekatan proses ini yaitu tentang bagaimana serangkaian kegiatan untuk dapat lebih memahami atau lebih menguasai, lebih memahami dan lebih mendalami tentang informasi yang ingin kita ketahui. Contohnya seperti misalnya seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang satu tumbuhan. Ya, untuk mengetahui tentang tumbuhan itu, untuk mengetahui tentang bagaimana ciri-ciri tumbuhan itu, bagaimana tumbuhan itu hidup, tentunya peserta didik harus turun langsung di lapangan untuk meneliti atau untuk melihat tentang bagaimana tumbuhan itu. Contohnya seperti pohon kelapa, dia seperti apa, daunnya seperti apa, jenis akarnya seperti apa. Ya, untuk mengetahui itu tentunya peserta didik harus turun di lapangan langsung dan melihat dan meneliti langsung. Ya, itulah contohnya. Terus kemudian strategi pembelajaran. Ya, berbeda dari pendekatan pembelajaran tadi, strategi pembelajaran dia lebih terfokus kepada kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran agar mencapai pembelajaran efektif dan efisien. Maksudnya di sini yaitu kegiatan guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan strategi-strategi tertentu agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Contohnya seperti guru menggunakan strategi debat aktif. Ya, pertama-tama debat aktif ini merupakan cara efisien, ya, karena dengan adanya debat aktif ini guru dapat menilai dan melihat bagaimana keaktifan dan bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Karena dengan adanya diskusi, kemudian guru memberikan materi kepada peserta didik. Kemudian setelah memberikan materi kepada peserta didik untuk didiskusikan antara kelompok satu dan kelompok lainnya, pasti di situ akan ada hasil diskusi itu, pasti akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari kelompok satu dan kelompok lainnya, akan muncul referensi-referensi baru, dan dengan begitu pendapat kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga pasti berbeda-beda. Ya, dengan begitu pasti akan ada pro dan kontra dan akan timbul perdebatan aktif. Ya, disinilah guru dapat menilai dan melihat bagaimana peserta didik, bagaimana pengetahuan dan bagaimana keaktifan peserta didik dalam debat aktif tersebut. Kemudian metode pembelajaran berbeda dari pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran dia lebih terfokus kepada cara atau pengimplementasian susunan rancangan yang telah disusun dalam dalam tindakan yang nyata. Ya, contohnya seperti contohnya seperti guru menggunakan metode simulasi. Ya, dengan menggunakan metode simulasi ini, guru dapat mengukur bagaimana pengetahuan siswa atau peserta didik setelah mempelajari pelajaran sebelumnya. Dengan adanya metode simulasi, bisa siswa dapat mengingat kembali tentang pembelajaran yang telah lalu. Karena simulasi ini adalah pengulangan kembali tentang pembelajaran yang telah lalu. Ya, dengan adanya simulasi ini juga peserta didik dapat mengingat dan memahami kembali tentang pembelajaran yang terlalu itu, dan dengan demikian pembelajaran tersebut tidak mudah untuk dilupakan oleh peserta didik.
Ya, terus kemudian kita lihat ke teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dia beda, beda dari pendekatan pembelajaran, strategi dan metode. Teknik pembelajaran dia lebih ke cara untuk mengimplementasikan metode. Nah, cara untuk kan dalam metode itu pasti mempunyai teknik lagi untuk mengimplementasikannya ya. Teknik untuk mengimplementasikan metode tadi yaitu dengan cara karena pasti guru memiliki teknik-teknik tersendiri ya, contohnya seperti guru dalam menangani siswa yang memang sudah paham tentang pelajaran yang ia bawakan tapi susah untuk mengimplementasikan atau memberikan pendapatnya, mungkin karena latar belakangnya oleh ketidakpercaya dirian tentang oleh siswa tersebut ya. Seorang guru dengan begini, guru harus mempunyai teknik untuk menghadapi peserta didik yang mengalami hal tersebut. Ya, seorang guru bisa menggunakan teknik seperti contohnya ya, mendekati dulu anak tersebut, peserta didik tersebut, kemudian mengajak bicara peserta didik tersebut tentang menanyakan siapa namanya, kemudian umurnya, hal-hal pribadi yang mengenai peserta didik tersebut. Ya, dengan begitu akan mudah. Dengan begitu sedikit demi sedikit rasa ketidakpercayaan peserta didik ini akan hilang karena sudah melakukan interaksi dengan guru dan sudah bisa mulai terbiasa dengan lingkungan kelasnya. Dan otomatis pasti rasa ketidakpercayaan diri ini rasa ketidakpercayaan dirinya bisa hilang sedikit demi sedikit. Ya. Terus kemudian kemudian kita lompat lagi ke taktik pembelajaran. Ya, taktik pembelajaran lagi berbeda dari teknik pembelajaran. Kalau taktik pembelajaran dia lebih terfokus kepada untuk mengimplementasikan metode dan teknik. Ya, dalam teknik pasti ada taktik yang digunakan. Ya, seperti contohnya taktik yang digunakan yaitu contohnya seperti dua orang guru. Dua orang guru dalam menerapkan metode dalam menggunakan metode ceramah ya. Guru satu dan guru yang satunya lagi pasti menggunakan taktik yang berbeda ya, seperti guru yang satu menjelaskan atau menggunakan metode ceramah dengan cara menjelaskan materinya diselingi dengan rasa humor ya. Karena mungkin guru ini dia memiliki rasa humor yang tinggi, sedangkan guru yang satunya dia menyampaikan materinya dia tidak diselingi dengan rasa humor, tetapi dia diselingi dengan dia menggunakan alat-alat teknologi karena mungkin dia lebih paham dan lebih menguasai tentang hal-hal teknologi tersebut dengan menggunakan teknologi tersebut ya. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa guru satu dan guru lainnya memiliki teknik yang berbeda dan keciri khasan dalam pembawaan materinya itu berbeda. Itulah yang dinamakan dengan teknik dalam pembelajaran ya. Terus kemudian model pembelajaran yang terakhir ya. Model pembelajaran ini yaitu dia berbeda juga, dia itu satu kesatuan dari strategi, pendekatan, metode, teknik dan taktik pembelajaran ini. Model pembelajaran ini juga dia lebih disebut dengan cover atau pembungkus dari semua unsur tersebut ya. Contohnya seperti bagaimana seorang guru melakukan pendekatan pembelajarannya, kemudian bagaimana seorang guru menyusun strategi pembelajarannya, kemudian bagaimana metodenya dia bawakan, kemudian bagaimana metode ini dia masukkan ke dalam teknik pembelajarannya, dan kemudian bagaimana dia taktiknya untuk menguasai proses pembelajaran tersebut agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan efisien. Ya, oke, baiklah, saya akan menarik kesimpulan bahwa antara pendekatan, strategi, metode, taktik, dan teknik pembelajaran serta model pembelajaran itu berbeda, yang dimana pendekatan lebih terfokus kepada sudut pandang atau lebih kepada pendekatan pembelajaran kepada siswa dan guru, sedangkan strategi pembelajaran dia bagaimana seorang guru untuk merencanakan atau
seorang guru lebih bagaimana memikirkan agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan efisien. Terus metode dia lebih kepada cara-caranya atau tahap-tahapnya agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kemudian sedangkan teknik pembelajaran dia bagaimana cara untuk menguraikan metode ini agar metode ini bisa tersampaikan dengan baik dan metode ini bisa berjalan dengan baik menggunakan teknik. Terus kemudian kita menarik lagi dari taktik. Kalau taktik dia lebih kepada mendalamnya, yaitu untuk bagaimana lebih ke gaya penyampaian, lebih ke gaya seorang guru untuk menyampaikan pembelajaran atau materi yang ia bawakan. Itulah pemahaman dari saya.